Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya dan kesehatannya sehingga kita semua bisa hadir pada presentasi kali ini. Yang saya hormati dosen pengampu manajemen strategik yaitu Ibu Dina Amalia SPD MM dan teman-teman ya sekalian yang saya hormati. Izinkan saya Nurjani dari kelompok 11 bersama rekan saya Maimunah dan Sahrul akan menyampaikan mengenai materi audit strategis, implementasi strategis, evaluasi, dan pengawasan. Dalam presentasi ini, kami akan membahas langkah-langkah penting untuk sukses dalam perencanaan strategis, implementaris, evaluasi, dan pengawasan. Temukan manfaat, tantangan, dan tips terbaik. Yang pertama, saya akan menjelaskan audit strategis. Di audit strategis ini ada beberapa poin yang sangat penting yang kita akan pelajari. Poin yang pertama adalah pemahaman yang mendalam. Audit strategis memungkinkan organisasi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam lingkungan bisnis. Untuk poin yang kedua, pengidentifikasian masalah. Audit strategis membantu dalam mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin menghalangi pencapaian tujuan strategis organisasi. Untuk poin yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang penciptaan rencana aksi. Ini adalah hasil audit strategis yang digunakan untuk menciptakan rencana aksi yang efektif untuk menemukan atau meningkatkan strategi organisasi. Saya juga akan menjelaskan tentang implementasi strategis. Penugasan dan tanggung jawabnya di sini ada beberapa 3 poin penting ya. Untuk pertama adalah rencana tindakan terperinci. Implementasi strategis melibatkan pembuatan rencana tindakan terperinci yang menguraikan langkah-langkah spesifik yang harus diambil untuk mencapai tujuan strategis. Poin yang kedua adalah penugasan dan tanggung jawabnya. Seperti apa itu? Menugaskan tugas dan tanggung jawab dengan jelas kepada anggota tim yang relevan untuk memastikan pelaksanaan strategis berjalan lancar. Poin yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Ini juga sangat penting. Menjaga komunikasi yang terbuka dan efektif dengan seluruh anggota tim untuk memastikan semua orang dalam organisasi memahami dan mendukung implementasi strategis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maimunah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh Kak Nurjani tadi. Tadi itu selanjutnya ada evaluasi strategi. Evaluasi strategi di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemantauan kinerja, pengukuran hasil, dan yang ketiga, umpan balik dan perbaikan. Di pemantauan kinerja, pemantauan kinerja strategis dilakukan untuk melakukan bahwa strategi yang diterapkan berjalan dengan baik dan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pengukuran hasil yang efektif membantu organisasi mengevaluasi apakah tujuan strategi telah tercapai dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Sedangkan di umpan balik dan perbaikan, di sini evaluasi strategi memberikan kesempatan untuk mendapatkan umpan balik dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
Selanjutnya ada pengawasan strategi. Di sini pengawasan strategi dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengelola resiko. Yang kedua, pembaruan dan perubahan. Dan yang ketiga yaitu pemeliharaan fokus. Pengawasan strategi melibatkan identifikasi dan pengelolaan resiko dengan memastikan bahwa langkah-langkah pengelolaan yang tepat diimplementasikan. Sedangkan di pembaruan dan perubahan, nah di sini pengawasan strategi memungkinkan organisasi untuk memperbarui dan mengubah rencana jika ada situasi yang membutuhkannya. Sedangkan yang pemeliharaan fokus yaitu melalui pengawasan strategi, organisasi dapat memastikan bahwa elemen strategis tetap fokus pada tujuan jangka panjang dan memaksimalkan devisi yang diinginkan. Selanjutnya yaitu pentingnya melakukan audit, implementasi, evaluasi, dan pengawasan secara teratur. Di sini ada 4 poin yaitu mendukung kesinambungan bisnis, yang kedua memastikan kesesuaian dengan tujuan, melakukan perbaikan berkelanjutan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari Siti Maimunah. Manfaat dari setiap tahapan pelaksanaan strategi. Audit strategis, mendeteksi kelemahan dan peluang. Implementasi strategis, mewujudkan rencana aksi yang efektif. Evaluasi strategi, meningkatkan kinerja dan keberhasilan. Pengawasan strategi, melindungi integritas rencana strategis. Tantangan yang mungkin dihadapi dalam setiap tahapan pelaksanaan strategi. Persaingan kompetitif. Tantangan persaingan yang sengit dapat mempengaruhi strategi perusahaan dan memerlukan tindakan yang tepat untuk mempertahankan keunggulan. Perubahan eksternal yang tidak terduga. Perubahan eksternal yang tidak terduga dapat mengganggu pelaksanaan strategi dan memerlukan penyesuaian yang cepat dan tepat. Manajemen waktu yang efektif. Mengelola waktu dengan efektif menjadi tantangan pada setiap tahapan pelaksanaan strategi, sehingga diperlukan perencanaan yang baik dan prioritas yang jelas. Kesimpulan. Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya audit strategi merupakan bagian akhir dalam proses manajemen strategi yang dapat memberikan umpan balik kepada pengambil keputusan mengenai apakah semua rencana kerja dapat diimplementasikan sesuai dengan rencana, atau mungkin perlu dilakukan perubahan rencana. Sedangkan implementasi strategi adalah perwujudan dari rumusan strategi. Implementasi strategi biasanya dirumuskan oleh sebagian besar manajer dan supervisor. Selanjutnya, pengawasan dan juga evaluasi strategi juga diperlukan. Dengan adanya pengawasan dan evaluasi dapat membantu dalam proses implementasi strategi agar sesuai dengan rumusan strategi yang telah dibuat. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan di hati. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Sebagai penutup, izinkan saya membacakan pantun terlebih dahulu. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami undur, terima kasih. Satu lagi, ikan gurame, ikan gabus, masak nasi pakai daun salam. Biar silaturahmi tidak terputus, marilah kita jawab salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.